Sehingga hidupnya otomatis tidak jauh-jauh dari situ. Sains, teknologi. Otomatis anak kecil dia lahir itu sudah pasti bersinggungan dengan teknologi dan dia sudah sangat katam lah dengan teknologi dengan saya. Orang tuh sering menuntut bahwa ada sekolah yang bertanggung jawab untuk itu. Karena tidak seperti itu. Oke, semangat pagi warga PPVNV. Kembali kita bertemu dalam episode Oase kali ini yang mengambil topik khusus loh. Apa khususnya? Karena besok kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Dan tamunya, narasumbernya juga tentunya spesial. Kita ketemu dengan dua orang warga kita. Dan nanti kita akan cek ini benar-benar warga kita loh ya. Yang pertama kita akan ketemu dengan satu wanita jagoan nih kelihatannya. Kalau lihat namanya, ini nggak percaya ibu itu ibu gitu. Karena namanya sendiri khusus. Siapa, Bu? Namaku lengkapnya Mulyana Hakim. Nah, Mulyana Hakim tuh warga ya. Jadi begitu lihat Hakim, Tapi di sini dikenal Bu Yana ya, Pak. Bu Yana. Begitu Bu Yana kita tahu semua ya. Bunda Yana, terima kasih. Saya biasanya memanggilnya tuh Bunda. Ya. Kenapa Bunda Yana? Karena Bu Yana ini salah satu juga menurut saya ya bisa jadi tokoh panutan loh. Nanti kita lihat apa peranan Ibu Yana secara lebih jauh. Bu, sepintas. Sekarang lagi ngurusin apa nih sehari-hari? Masih kerja di salah satu sekolah swasta, Pak. Sekolah swasta, Ya, oke. Dan urus rumah tangga. Itu Rumah aja tangga. sih. Kalau di sekolah swasta boleh tahu sebagai apa? Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, nggak main-main ya. Ini anak apa? Kepala sekolah. Jenjang SD. Jenjang SD. Menarik ya, SD sana. Oke. Berikutnya, kalau yang di sini Bu, maaf ya, usianya kalau menurut saya bukan lagi milenial ya tentunya. 17. Oh 17. Yang ini sengaja kita bawa. Ini pendidik muda ini ya, boleh. Ke saya yang 17 ya. 17 gitu ya. ya. Saya 17. Kenapa Ngakunya 17, Pak. Kamu 17. Kalau ini mau ngaku 17 tetap percaya, Iya. tapi Bu Yana, oh dunia gempar ini ya. Aku ya, di aku itu saya 17. Ya. Ada apa dengan angka 17? Oke, 17. Kalau tadi ada Bu Mulyana Hakim, Bunda Yana, silakan. Oke, ya. Terima kasih Pak Sugi. Nama saya Adri Prematura Wicaksono. Saya tinggal di G11 nomor 21. Sekarang di dalam dunia pendidikan di mana, Mas Adri? Saya sama seperti Bu Yana di sekolah swasta, salah satu sekolah swasta di Jakarta. Di Jakarta. Labelnya internasional kebetulan. Oke. Dan saya di departemen musik, jadi mengajar musik dan membantu juga secara apa namanya, secara administrasi ke departemen. Oke. Termasuk saya dengarnya sport ya, juga sport ya. Termasuk sport juga, olahraga ya. Ini jenjangnya jenjang apa? Kalau di international school itu jatuhnya middle school. Middle Jadi school. masuk di kelas 6, kelas 7, kelas 8. Oh, oke. Mantap. Hampir sama Bu ya, secara jenjang usia ya. Oke. Nah, warga kita lanjutin lagi nih ya. Jadi kenapa ini hari episode kali ini nggak boleh terlewat gitu ya. Saya tuh ingat gini, ya Bu Yana, Mas Adri ya. Pada tahun 1945 ya, kan kita tahu Jepang itu hancur total. Ya, jadi ada Hiroshima sama Nagasaki pada waktu itu. Lalu pada waktu Kaisar Hirohito mengumpulkan ya, rakyatnya masih hidup gitu ya. Pertanyaan pertama gini, bukan berapa jenderal perang yang masih hidup, enggak loh. Tapi Hirohito waktu itu bertanya, berapa banyak jumlah pendidik yang masih ada. Ya. Dari sana kita tahu, dalam waktu 5 tahun ya, setelah lulu lantak, 5 tahun 1950, Jepang memanfaatkan bonus demografinya, ya, usia-usia muda mereka yang memuncak dan akhirnya mampu mengubah ekonomi dunia, bukan hanya Jepang aja. Nah, topik obrolan kali ini nyantai ya, tapi sedikit juga harus serius ini ya. Karena gini, setuju nggak sih bahwa sekarang ini, terutama tadi SD dan anak-anak muda ya, ini cikal bakal nasib bangsa ke depan. Gimana kalau menurut pendapat Bu Yana gimana? Sebuah bangsa ini apa terkait dengan sebuah institusi pendidikannya? Sangat penting. Setuju. Memang dari anak-anak itu pendidikan itu sangat penting ya Pak. Kalau kita mendidiknya dengan baik, dengan benar, generasi ke depannya tuh enak, pasti udah cerah deh. Begitu. Mendidik dengan baik. Iya. Mendidik itu di sekolah aja ya? Nggak mesti Pak. Kan kalau sekolahnya udah cukup. Pendidikan pertama untuk anak-anak itu di rumah sebenarnya Pak.
Jadi sekolah bukan sekolah. Bukan sekolah. Karena dia lahir pertama Heeh. besar itu di lingkung di sekolah di Oh. di rumah di keluarga. Menarik. Kalau gitu kita lanjutkan nih ya obrolan kita ya. Kan sekarang ini lagi gempar mengenai persiapan dunia pendidikan formal ya. Karena semua orang kan butuh sekolah gitu ya. Nah, pada waktu kita berhadapan dengan yang namanya revolusi industri 4.0, 4.0 gitu ya. Sama mungkin dunia society udah masuk ke 5 gitu. Di mana dunia sekarang ya itu berbedanya adalah teknologi itu dapat dikatakan ada di mana-mana. Nah, saya mau ngobrol dulu sama Bu Yana. Bu Yana, apa yang dihadapin ya, terutama mungkin kurikulum garis besarnya sekolah ya, dunia pendidikan kali ini untuk ngadapin masalah ini, tantangan ini. Kalau kita bicara ke belakang nih Pak, Hmm. teori kebanyakan ya Pak. Kalau dulu ya. Dulu teori Dulu kebanyakan teori. Kalau sekarang itu nggak bisa lagi. Dibekalin teori itu udah nggak bisa. Pada dengan adanya tadi seperti Bapak bilang yang reformasi atau segala macam lah ya sekarang yang sudah metode terbaru dan sebagainya, itu kita harus mempersiapkan anak-anak itu siap pakai, siap kerja. Jangan sampai kalah dengan apa namanya yang sekarang teknologi. Loh, aku sendiri produk hafal-hafalan dulu, Bu. Semakin nilainya bagus itu kalau apa? Kalau jawabannya mirip, bener nggak Mas Ardi? Saya Iya. kalah kalau di situ. Oh, gitu. Betul. Iya, beda nih Pak. Kita beda Benar, generasi. beda nih, kan, bener ya? beda. Oh, ini kita dulu nanti bener ya? Kalau hafal-hafalan Pak, sekarang itu nggak pakai. Sekarang kita waktu di dunia kerja deh, Iya. hafalan apa yang mesti kita pakai? Karena sejarah ya, ternyata di dunia kerja itu nggak dipakai gitu. Oke. Dunia kerja tertentu tidak terpakai, kecuali guru ya Pak. Iya, bener. Sama satu lagi kalau kita mau ditanya Pradiponegoro tahun berapa, nggak usah dihafal lagi, sudah ada di semua di sumber informasi gadget gitu ya. Oke. Ini menarik. Berarti ada perubahan ke praktek. Ya. Nah, Mas Ardi, ini saya melihat ini sebagai pendidik yang lebih ke generasi muda, ya. Pasti juga melihat ini kesenjangan itu pasti ada. Betul, Saya dengar masalah lintas generasi betul. dan persiapan tadi revolusi industri 4.0. Anak-anak muda sekarang itu kayak gimana ya dilihat anak-anak sekolah sekarang? Ya ini berarti kan kita melihat seperti tadi Pak Sugi sudah singgung, kita hidup di era revolusi industri 4, society-nya society 5.0, di mana di era ini itu teknologi dan sains tuh betul-betul jadi dua mata pedang pisau mata dua yang luar biasa ya gitu di dalam era kemanusiaan kita ya, peradaban manusia, sehingga hidupnya otomatis tidak jauh-jauh dari situ. Sains, teknologi. Otomatis anak kecil dia lahir itu sudah pasti bersinggungan dengan teknologi dan dia sudah sangat katam lah dengan teknologi dengan saya. Tadi kata pedang bermata dua. Artinya, apakah ini berarti teknologi itu bisa baik satu sisi dan satu sisi bisa membuat kita jadi lebih bermasalah ke depan? Tentu sama halnya dengan hal-hal yang lain apapun itu tidak hanya berlaku, menurut saya tidak hanya berlaku di teknologi, tapi itu bisa berlaku di agama, itu bisa berlaku di banyak hal. Dan iya, kalau kita berlebihan terlalu menitik beratkan pada satu hal, tentu kita akan kehilangan di hal yang lain. Obrolannya jadi seru nih Bu Yana ya. Jadi kalau tadi dengan Mas Andri ini juga kita akhirnya ngerangkum gini. Saya ingat waktu itu ada sebuah statement ya, apa di mana ada pendidikan yang menurut kita itu sebenarnya jauh dari bicara tentang sains ya. Tapi sempat dihapus. Pendidikan tentang olahraga, kesenian, sempat waktu itu mau dikurangin dan dihapus. Padahal kalau kita lihat kita pribadi ya, kita lihat anak-anak sekarang itu kadang-kadang Ya, penyeimbang Pak. penyimbang. Sekarang kalau di kurikulum sekarang bagaimana dengan mata kuliah atau mata jurusan ya? Mata pelajaran. Mata pelajaran kok kuliah sih. Maklum bekas mahasiswa yang terancam dulu ya. Jadi gimana Bu? Apakah itu menjadi prioritas juga sekarang ya? Pendidikan itu memang harus seimbang Pak. Nggak melulu cuma pengetahuan. Tapi di bidang seni dan sebagainya itu perlu diimbangi. Sekarang makin banyak. Ya, banyak, cukup banyak. Tapi kenapa? Apakah ini hanya karena untuk penyeimbang aja atau ada sebuah penelitian khusus bahwa kalau kita punya seni, kehidupan makin baik? Setiap anak itu punya kompetensi masing-masing Pak.
punya kompetensi masing-masing. Jadi ada yang mungkin mampu untuk menggali ilmu pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan lebih gitu ya. Tapi ada juga yang bergerak di bidang lain, kemampuannya di bidang lain. Nah, itu harus dikembangkan. Nah, di kurikulum yang baru ini mulai terlihat dibanding kurikulum yang lama. Dikaitkan mungkin yang namanya kecerdasan tiap orang bisa beda. Beda-beda. Spasial. Kita nggak bisa paksakan anak-anak yang nggak suka matematik Iya. harus hanya belajar matematik, nggak bisa. Ini seperti Mas Adri kan senangnya di musik. Ya itu harus dikembangkan musik. Kok bisa berkembang? Dikaitkan tadi bahwa pendidikan itu bukan hanya bicara tentang sekolah aja. ya, Bagaimana pesan yang paling penting untuk orang-orang tua zaman now? Karena gini, saya ngelihat pada waktu pandemi kemarin itu nilai-nilai sekolah ya, terutama yang orang-orang sudah lulus kuliah, itu nilainya kok bagus-bagus. Nilainya bagus-bagus loh. IP-nya tinggi-tinggi semua. Ya. Saya nggak tahu apa di balik itu ya. tapi artinya gini, pada waktu Mereka mulai masuk dunia kerja, ternyata kok sekarang realitanya agak berbeda. justru akibat pandemi kemarin banyak juga loh yang ternyata kok turun kualitasnya. Meskipun nilai IPK-nya bagus. Ya. Nah ini menarik tadi kalau kita kaitkan dengan yang Bu Yana sampaikan atau Mas Adri. Jadi gimana nyikapin? Terutama karena pandang orang tua terhadap mendorong anaknya kan banyak. Kadang-kadang anak itu harus belajar macam-macam, sekolah les Macam-macam supaya nilainya tinggi. Saya sebentar Pak, saya mundur sedikit. Saya tiba-tiba teringat. Kita mungkin kenal dengan tokoh Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau dulu menggagas satu sekolah, mungkin masih ingat, sekolah taman siswa. Saya ini mengetahui belakangan, ternyata di konsep sekolah taman siswa itu dua yang paling penting, lebih daripada ya hal-hal yang sifatnya akademis atau teoritis adalah murid harus bisa olahraga, kedua murid harus bisa musik. Itu ada di dalam Sudah ada konsep di dalam Dewan. kurikulum taman siswa waktu Luar itu. biasa. Jadi cara berpikirnya mungkin waktu itu sudah melompati zamannya. Dan Kalau kita bilang melompati zaman atau itu everlasting sebenarnya. Setiap zaman itu mungkin, iya, mungkin bisa juga dibilang begitu. Nah, tapi yang paling penting kita mau lihat mungkin atau mungkin bahkan bisa dipastikan Pak Ki Hajar Dewantara itu mengedepankan sekolah pendidikan itu harus memanusiakan manusia, menjadikan manusia itu terdidik sebagai seorang manusia. Wah, Iya. iya betul. Nah itu tadi akhirnya kembali ke pertanyaan Pak Sugi tadi, mungkin kalau menurut saya menikapinya, ya pendidikan mau bagaimanapun, kurikulum mau bagaimanapun adalah harus menjadikan dia sebagai seorang manusia yang berimbang. Orang itu tadi Bu Yana bilang tidak sama ya. Betul. yang harus dicari. Nah, nah mungkin, sorry mau saya tambahkan lagi, mungkin contoh saya ini jadi manusia ini nggak bisa kalau saya menjadi manusia seutuhnya bukan dalam hal bidang kimia misalkan, atau bukan hal dalam bidang penjualan. Nah, ternyata saya menjadi manusia seutuhnya pada saat saya ada di bidang seni, atau mungkin Bu Yana mungkin ada bidang lain, Pak Sugi mungkin dalam saya malah menjadi manusia seutuhnya pada saat saya bisa mendevelop orang di bidang psikologi. Jadi Nah pernah ngalamin nggak sih peristiwa apa yang sampai hari ini Ini itu nggak pernah lupa gitu ya. Tentang apa? Bisa senang, bisa gemas gitu ya. Entahnya berhadapan dengan dunia sekolah, apakah itu dengan anak-anak atau murid gitu ya? seperti itu? Kalau dengan anak-anak sih ya senakal-nakalnya anak ya, tetap lucu sih Pak. Kalau menurut saya ya, senakal-nakalnya anak itu tetap lucu gitu, dengan segala macam gayanya gitu, yang ketidaktahuan mereka gitu ya, itu malah menjadi kayaknya sesuatu yang lucu dan perlu dipelajari. Beda lagi jika bertemu dengan orang tua, Pak. Orang tua siswa, waduh Pak, itu kalau udah ketemu dengan orang tua siswa, apalagi yang belum paham ya, bagaimana perkembangan anaknya sendiri gitu. Sedangkan dia inginkan kita paham tentang anaknya, dia sendiri tidak paham tentang anaknya. Ya, jadi karakter yang terbentuk sebenarnya itu kan terbawa dari rumah. Tapi orang tua tuh sering menuntut bahwa adalah sekolah yang bertanggung jawab untuk itu. Karena tidak seperti itu. sebenarnya sekolah itu jadi ibaratnya
ini anak saya kamu taruh di situ, Ini ya. terserah gimana Iya. ceritanya, lulus harus bayar. Sukses. Iya. Pokoknya datangnya seperti ini, keluarnya harus jadi emas ya. Itu loh. Padahal kita seperti yang kita kalau di sekolah itu kita ada istilahnya triangle, education of triangle. Iya. Jadi ada sekolah, Sekolah, ada orang tua, ada lingkungan. Ini ngomongnya Semakin dalam nih. tadi di sana ya, katanya kalau Mbak Ade sendiri, ini kan termasuk muda di PPI. Emang apa yang paling dari dasar? Sorry. Yang paling mungkin buat saya itu adalah kadang-kadang kita yang muda itu menjadi dianggap dalam tanda kutip kurang berpengalaman, kurang berwibawa dalam menghadapi anak-anak, dalam menghadapi anak murid kita. Entah itu pandangan itu dari muridnya sendiri atau bahkan dari datang dari orang tua. Ini fakta atau rata-rata atau masa pernah ngalamin? Kalau saya pernah mengalami, mungkin orang lain ada yang pernah mengalami juga. Jadi kalau ada peribahasa mungkin ini negasi dari peribahasa dari ungkapan itu ya. Ada orang yang menganggap karena engkau dianggap muda, akhirnya engkau diremehkan. Oh, apa yang dilakukan waktu itu? Saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Misalkan ada sesuatu yang diambil gitu, tindakan yang harus saya ambil sebagai seorang pendidik yang kemudian ternyata kenapa harus begini, kenapa harus begitu, saya jelaskan secara logis. Kenapa pertimbangannya begini, itu juga saya jelaskan. Lalu saya bandingkan dengan saya punya pengalaman, saya ceritakan juga, walaupun mungkin saya muda tapi saya punya pengalaman di Bapak Ibu. Jadi kalau menurut pengalaman saya ini arahnya begini. Saya relatif kenal dengan anaknya, menurut saya anaknya bisa ditangani dengan begini. Tapi seandainya kalau memang cara saya salah, nggak apa-apa. Karena saya juga butuh masukan. Jadi kita justru bukan jangan menitik beratkan pada sayanya, tapi kita titik beratkan pada problemnya supaya kita bisa menyelesaikan masalah anak itu supaya kita bisa buat dia lebih baik. Jadi makin dalam sebenarnya warga PP20 kalau kita lihat ya, obrolan kita ini sebenarnya mungkin hanya pembuka ya, Bu. Karena tadi 10 jam, Pak. iya, karena ini triangle kan. Tadi kita bicara triangle education. Saya tertariknya gini. Oke, sekarang ada peran dari pendidikan yang pertama. Tadi diharapkan kan rumah ya. Ya. Lalu orang tua menitipkan itu ke sekolah. Di sekolah diminta anak ini totali harus dibentuk gitu ya. Kadang-kadang ada yang namanya pelepasan 100%. Ya. Nah, di sini sendiri triangle-nya nggak tersambung nih. Itu Pak Tarno, Pak. Mau jadi apa prok tahu keluar ya. Oke. Lalu yang ketiga tadi kan lingkungan. Ya. Jadi ada lingkungan tuh kalau kita lihat lingkungan paling dekat nih benar nggak? Lingkungan itu sebenarnya lingkungan tempat tinggal sehari-hari ya di sana ya. Nah, kalau kita sekarang ada di PPVNV hari ini, rasanya kok seru ya. Kita kebayang gini, di kita itu ada warga yang punya pengalaman di pendidikan. Orang-orang tua mudanya juga di sini banyak loh. Saya baru lihat satu kompleks yang dimana keberagaman lintas generasinya itu besar banget. Mulai dari anak kecil ya, kita sempat jalan-jalan ya, anak kecil banyak ya. Tapi yang usia senior banyak, yang kerja pun banyak, ibu rumah tangga banyak. Dan beda sama kalau kita bicara Jepang hari ini. Sebagai pembukaan awal tadi ya, Di Jepang sendiri kalau kita lihat sekarang anak kecil itu makin dikit. Dan Jepang sendiri ngakuin ekonomi mereka makin lama itu makin turun. Ada resesi. ya. Kalau seandainya kita memulai dari dunia kita yang kecil dulu, yaitu lingkungan ini sebagai salah Satu bagian edukasi tadi, triangle itu, apa yang kebayang? Kompleks kita ini ya Pak, kalau kita bicara dengan lingkungan tempat tinggal, kompleks kita ini enak loh Pak. Kompleks kita nih enak. Dari mulai masuk depan itu udah nyaman, disambut dengan kehijauan pohon. Berarti lingkungannya udah terlihat enak. Terus warganya yang beragam, seperti Bapak tadi bilang. Anak-anak ini bisa berkembang dengan baik di sini, ya. Asal memang didukung dengan bagaimana pola asuh mereka di rumah juga, ya Pak ya. Karena karakter itu penting. Pendidikan karakter itu sangat penting. Jadi selain mereka bisa bersosialisasi dengan lingkungan, dengan teman-teman sebaya mereka, tapi pendidikan karakter juga penting di rumah. pendidikan karakter di rumah, berarti lewat lingkungan kita bisa memulai juga ya. Benar. Mas Ardi kebayang enggak
apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Lingkungan. Dalam konteks Pendidikan pendidikan. Karakter tadi ya, terutama karakter anak-anak kita ya. Dan kalau percaya satu ya, kalau anak-anak itu bisa hidupnya nyaman. Nyaman dalam pengertian bukan berarti comfort ya. Nyaman, mereka bisa tenang, mereka bisa belajar yang benar tadi sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, perkembangan zamannya. Maka orang tuanya juga akan tenang karena masa depan anak ini kan depannya ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu kalau saya melihatnya tentu karena kita tadi seperti yang telah disebutkan beragam, secara umur beragam. Tentu kita akan kelompokkan dulu berdasarkan usianya supaya klik dulu dengan sesama usianya. Dari situ kita terbangun kepercayaan. Kalau di situ percaya dengan sesamanya, dengan orang-orang di sekitarnya, dia akan mulai ini loh saya tuh di rumah gitu, mulai memperkenalkan anggota keluarganya. Ya. Di rumah saya ada misalkan ayah saya, ibu saya, ada anak saya udah punya anak, bahkan mungkin saya itu sudah punya cucu. Umur berapa? Sekian bulan kemudian ya dari situlah terjadi bonding. Ada setelah bonding itu, kalau sudah terjadi bonding kita mau buat apa aja enak. Oke, luar biasa. Ini warga kami jadi ingat ya bahwa bulan Mei ini akan diedarkan ya, surat edaran ke rumah-rumah ya oleh tim kendaraan kita juga Pak Erik ya. tujuannya untuk apa? Tujuan kita tuh makin mendata anggota keluarga. Warga kita juga termasuk populer di mana lagi mana ya. Dan kalau kita bisa satukan ini dalam sebuah kegiatan bersama ya, minimum kayak tadi Ada land dance bersama. Ya, Maka bonding ini akan Dari obrolan ini tentunya kita berharap bukan cuma ngumpul-ngumpulnya iya. ya, apa sesuatu proses pendidikan alamiah yang Betul. bisa berjalan Iya, ya. dan tadi Bu Yana Sangat menarik kalau kita bilang enggak zamannya lagi lah teori gitu ya. Meskipun saya yakin saya dan Bu Yana ada generasi yang dibesarkan dengan banyak teori, banyak hafalan. tapi sudah Cukup hari ini Cukup, Pak. sehingga sama-sama kita kita garap proyek kita ini. Kita berharap taman-taman siswa itu akan ada banyak di komplek kita. hari ini juga khusus. Kenapa kita syutingnya di taman? Karena kita udah berpikir ini akan menjadi sebuah taman siswa ke depan. Betul. Ternyata ada benang merahnya ternyata ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Sebagai penutup, harapan untuk anak-anak muda, orang tua ya, apapun juga terkait dengan pendidikan ini. Mungkin ada satu statement dari Bu Yana. Gimana kalau yang muda dulu? Yang muda dulu memulai. Oke. Boleh sambil lihat kameranya di sana. Oh, bukan ya. Saya kira mau- Salam warga BBVNV di sana. Ya. Oke. Buat saya seperti yang sudah saya tadi bicarakan, sudah saya sampaikan, pendidikan harus memanusiakan manusia. Pendidikan memanusiakan manusia. Jangan buat stres anak. Jangan kalaupun stres itu adalah bagian dari dia menjadi manusia. Oke, stres yang positif ya. Betul. Oke, good. Kayak apa? Nah, Nanti episode berikutnya. Nanti kalau di hari tertawa kita akan undang. Webinar ya. Webinar. Ya, benar webinar. Kita akan undang lagi ya. makanya saya Pak Erik, itu webinar nih. Pak Erik ada di sini nih. Kita ingetin nanti ada webinar. 10 jam, Pak. 10 jam ya, topik-topik itu ya menarik. Ya. Oke. Dan mungkin ke depannya kita akan punya area khusus. Kita semoga bisa ya, sehingga kita realisasi cepatnya semua kegiatan bisa. Suatu kali kalau kita undang sebagai materi, oke ya, bersedia ya. Iya. Oke. Seperti itu, ngewongke wong, memanusiakan manusia. Jadi Ya. bukan mendidikkan manusia, tapi memanusiakan manusia. Manusia. Jadi pendidikan itu sebagai jalan, sebagai kendaraan untuk menjadikan seorang manusia seutuh. Bagi lifestyle akhirnya juga ya. Oke, menarik. Jadi bukan goal utama, tapi Kalau Ya. dari saya pendidikan itu penting ya, tapi akan lebih penting jika sebagai orang tua pahami anak Anda. Orang tua pahamin anak Anda. lebih Pak. Iya, Aja pahami nih. Oke. Jadi nggak selalu menuntut seperti tadi Bapak Iya, bilang, iya. saya berderet-deret gitu Oke. ya. Apa sih yang Iya. yang dimiliki ya atau mau ya Iya. oleh anaknya. Oke. Nanti di bulan Juli kita akan bicara lebih lanjut tentang episode ngomongin tentang parenting ya. Karena itu adalah hari anak ya di sana ya. Oke, seru banget di sini. Thank you banget ya. Terima kasih. Ini kehadiran Bu Mariana Hakim, tepuk tangan dulu. Ya. Mulyana Pak. Mulyana ya.
nggak lulus. Padahal tadi katanya ya, hafal-hafalan. Iya, makanya bukti bahwa nggak suka hafalan gitu ya. Bu Mulyana Hakim, Bunda Yana tahunya ya. Thank you banget sudah berbagi waktu. Mas Adri ya, yang saya tahu di tengah kesibukan semua berdua ya, meluangkan waktu untuk ini. Yuk warga, yuk kita manfaatkan sama-sama energi positif kita membangun komplek kita sebagai bagian tadi tripartitnya gitu ya, ada triangle education. Dan selalu kita yakin PPVNP menjadi sebuah kawasan percontohan untuk Indonesia kita, Nusantara kita. Oke.